Halo, saya Megi Fani Bureni dengan NIM 20120169 kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS pengolahan citra digital. Oke, baik. Di sini yang pertama adalah gunakan sebuah citra grayscale atau citra ada foto close up wajah kita sendiri. Kemudian gunakan operasi ketetanggaan piksel dengan melakukan filter batas, filter perataan, dan filter median pada citra. Hasil yang perlu dan lalu hasilnya di print screen. Oke, dapat dilihat di sini citra aslinya, nilai pikselnya, filter batasnya, filter perataannya, lalu filter mediannya, nilai piksel dalam matriks citra tersebut. Oke, lalu di sini saya juga akan menjelaskan maksud dari script yang ada di sini, yaitu yang pertama script program penjelasan setiap baris dari filter batas, filter perataan, dan juga filter median. Yang pertama di sini filter batas. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, seperti ini. Nah, filter batas di sini untuk baris pertamanya ini, saya blok saja di sini. Oke, di sini adalah digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 2D maupun 3D dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas, bahkan dapat disimpan dengan format gambar seperti JPEG dan juga PNG. Lalu yang kedua, ada load image yang ini, yaitu ini untuk membaca gambar dari komputer. Lalu yang berikut, Apply Edge Filter ini adalah untuk menampilkan image yang sudah dipertajam dengan detail edge filter. Lalu yang berikut, Count Pixel ini adalah untuk menampilkan ukuran size pada pixel suatu filter. Lalu Fox X in range ini adalah menentukan nilai hasil pixel dari filter batas. Lalu yang terakhir, print result adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memunculkan output dari filter tersebut. Yang berikut adalah penjelasan filter perataan. Yang pertama, import CV2. Di sini Python memanggil library CV2 yaitu OpenCV. Lalu yang kedua, from import image filter ini digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 3D maupun 2D dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas, bahkan dapat disimpan dengan format gambar seperti JPEG, JPG, dan juga PNG. Dan yang berikut adalah load image atau untuk membaca gambar dari filter asli yang kita tampilkan. Lalu Apply Edge Filter ini adalah untuk menampilkan image yang sudah dipertajam dengan detail edge filter. Lalu Count Pixel yang ini fungsinya untuk menampilkan ukuran atau size pada pixel suatu filter. Lalu yang berikut menentukan nilai hasil pixel dari filter batas yang for is in range. Lalu yang berikut untuk print result adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memunculkan output dari filter tersebut. Untuk load gambar, kita akan membaca gambar dari komputer. Lalu untuk ukuran kernel, filter ini digunakan untuk perhitungan nilai ukuran kernel dari sebuah filter. Lalu untuk image VREFET ini adalah untuk menampilkan gambar yang sudah dipertajam dengan detail filter perataan. Lalu tampilan gambar asli dan hasil filter ini adalah untuk menampilkan gambar asli dari filter yang telah dihasilkan. Oke, yang berikut ini untuk menampilkan output dari program. Oke, yang berikut kita akan penjelasan tentang program dari filter median. Nah, di sini yang pertama yang ini atau import CV ini untuk menggunakan library OpenCV dan juga perintah import CV2. Selain itu CV2 juga kita butuhkan library untuk pendukung NumPy dan juga Matplotlib. Oke, lalu yang ini from fill ini digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 2D maupun 3D
dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas bahkan dapat disimpan dalam bentuk format gambar. Lalu di sini menampilkan nilai piksel dari filter median. Lalu yang berikut menampilkan image yang sudah tertajam dengan title edge filter dari median filter yang untuk Evely edge filter ini. Lalu untuk bagian ini sendiri ini menentukan nilai piksel dari median filter. Lalu di bagian terakhir sini ini untuk print jumlah piksel dengan filter median untuk bagian print ini. Lalu untuk load ini melakukan tugas serupa dari modul bantal di mana kita dapat menggunakan OpenCV untuk membaca gambar pilihan kita. Lalu yang berikut ini adalah untuk konversi gambar ke ruang warna atau HSV menggunakan CV2. Lalu yang berikut ini untuk menerapkan filter median menggunakan metode CV2. Oke, di sini. Lalu bagian ini plot the original filter ini untuk memplot gambar asli yang ada di filter atau telah disupload. Lalu untuk kesimpulannya adalah ukuran kernel filter perataan piksel merujuk pada dimensi dari matriks persegi atau lingkaran yang digunakan untuk mengambil rata-rata piksel dalam suatu area tertentu. Pada citra ukuran kernel filter, perataan menentukan beberapa besar area yang akan diambil untuk dihitung rata-rata pikselnya, sehingga mempengaruhi beberapa halus citra yang dihasilkan. Misalnya jika ukuran kernel filter perataan adalah 3x3, maka filter akan mengambil 9 piksel dalam bentuk matriks persegi dengan sisi 3 piksel. Selain itu, filter akan mengambil nilai rata-rata dari 9 piksel tersebut dan memasukkan ke dalam piksel pusat dari matriks tersebut. Semakin besar ukuran kernel filter perataan, semakin banyak piksel yang diambil untuk dihitung rata-rata dan semakin halus citra yang dihasilkan. Namun, ukuran kernel filter perataan yang terlalu besar dapat menghasilkan efek blur yang berlebihan dan mengaburkan detail pada citra. Oleh karena itu, pemilihan ukuran kernel filter perataan harus disesuaikan dengan kondisi citra yang akan ditolak, termasuk tingkat noise dan juga detail pada citra tersebut. Beberapa ukuran kernel filter perataan yang sering digunakan antara lain 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9. Oke, yang berikut adalah gunakan sebuah citra, kemudian kita menghitung algoritma konvolusi pada citra dengan menggunakan piksel pada bagian tepi citra. Nah, di sini citra aslinya, ini programnya, lalu kita ke penjelasan program. Oke, di sini skrip penjelasan setiap baris program konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra. Oke, untuk import NumPy as dan juga import CV di sini, untuk menggunakan library OpenCV digunakan perintah import CV2. Selain CV2, kita membutuhkan library pendukung NumPy. Modul NumPy kita gunakan untuk melakukan fungsi copy atau mengcopy data adalah kebiasaan baik untuk mencegah kerusakan data pada sebuah image original. Lalu yang kedua, from field import image. Di sini digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 2D maupun 3D dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas bahkan dapat disimpan dengan format gambar seperti JPEG atau juga dengan PNG. Lalu di bagian ini, image load atau image part ini untuk menampilkan nilai piksel dari filter konvolusi. Lalu untuk edge filternya ini untuk menampilkan image yang sudah tertajam dengan title edge filter dari konvolusi. Lalu untuk piksel ini digunakan nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian dari citra. Oke. Lalu untuk print resultnya ini untuk menampilkan hasil dari nilai piksel dalam matriks setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian dari tepi citra. Lalu untuk depth convolve ini adalah untuk melakukan konvolusi gambar. Lalu untuk flip kernel ini sendiri digunakan untuk membalik kernel. Lalu untuk
get the dimension ini digunakan untuk mendapatkan dimensi kernel dari gambar. Lalu bagian path height ini untuk buat gambar lebih kelihatan menarik. Lalu untuk convolute email ini adalah buat gambar baru untuk menahan piksel yang berbelit-belit. Lalu untuk bagian perform convolution ini untuk melakukan konvolusi. Lalu untuk image-nya sendiri di bagian load the image ini CV2 atau Imret melakukan tugas serupa dari modul bantal di mana kita dapat menggunakan open kurung untuk membaca gambar pilihan Anda. Oke, lalu di bagian kernel untuk array ini menentukan kernel pada pada konvolusi. Lalu untuk complete image-nya sendiri di sini untuk menerapkan konvolusi. Lalu script yang bagian terakhir adalah menampilkan gambar asli dan tidak berbelit-belit. Nah, kesimpulannya di sini adalah metode pewarnaan citra grayscale di dalam citra berwarna yang disusulkan sudah memiliki kerangka proses yang mencukupi. Namun metode ini masih dapat diperbaiki agar kualitas hasil pewarnaan menjadi lebih baik dari hasil yang sudah diusulkan. Diharapkan metode ini mampu membantu memudahkan pengguna awam untuk melakukan pewarnaan citra grayscale. Oke, berikut kita masuk ke nomor 3. Gunakan sebuah citra grayscale, kemudian kita gunakan algoritma konvolusi pada citra dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel. Nah, di sini untuk citra aslinya, nilai piksel matriksnya. Lalu citra setelah dilakukan operasi konvolusi memakai indeks bercermin. Lalu nilai piksel matriks dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi citra. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian script dari program nomor 3. Yaitu yang pertama, untuk import tampi sendiri di sini untuk menggunakan library OpenC, kita perlu perintah import CV2. Selain CV2, kita membutuhkan library pendukung NumPy. Modul NumPy kita gunakan untuk melakukan fungsi copy. Lalu untuk from field importnya sendiri digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 2D maupun 3D dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas, bahkan dapat disimpan dengan format gambar seperti JPEG, JPG, dan juga PNG. Lalu untuk image path-nya di sini menentukan nilai piksel dalam matriks dan juga citra setelah dilakukan konvolusi dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra. Lalu untuk apply edge filter di sini menampilkan image yang sudah dipertajam dengan titel edge filter dan konvolusi. Lalu untuk bagian ini menentukan nilai piksel dengan matriks dan citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra. Lalu untuk script ini menentukan hasil nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra. Lalu untuk membuka citra, di sini membuka citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra. Lalu untuk script img array ini untuk mengubah citra menjadi array NumPy setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian dari tepi citra. Lalu gray array di sini adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari setiap piksel RGB. Gray image di sini adalah untuk mengubah array grayscale menjadi gambar pil. Lalu menyimpan gambar grayscale atau gray image save di sini untuk menyimpan gambar grayscale yang telah kita tambahkan filter. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil uji coba yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode konvolusi dapat digunakan dalam proses pengolahan citra seperti penghalusan citra, Gaussian blur, sharpen, min, removal, emboss, dan edge detection. Konvolusi kernel yang digunakan berbentuk matris, maka pengolahan citra yang digunakan dapat memberi efek kecil, namun masih terlihat perbedaan antara lain. Oke, lalu yang ketiga, dapat melakukan penghalusan citra terhadap noise akan memberikan efek blur pada citra yang diolah, maka dari itu perlu dilakukan penajaman citra. Yang keempat, fungsi konvolusi min revolve sama dengan konvolusi sharpen, yaitu melakukan penajaman citra, tetapi konvolusi min revolve memberi ketajaman lebih pada citra.
Hal tersebut dikarenakan karena yang digunakan oleh konvolusi Sharpen hanya bekerja pada garis horizontal dan vertikal saja, sedangkan konvolusi mean removal juga bekerja pada garis diagonal. Berdasarkan data-data yang ada, pengolahan citra menggunakan metode konvolusi mampu menghasilkan kualitas citra yang lebih baik. Aplikasi pengolahan citra yang telah dibuat dapat diterapkan dalam kehidupan atau dapat dibutuhkan dalam studio foto di mana penggunaan lebih mudah daripada menggunakan software yang dilakukan secara manual untuk menggunakan software khusus yang memerlukan keahlian khusus. Oke, lanjut lagi untuk soal UTS nomor 4. Lakukan perhitungan manual dengan menghitung hasil konvolusi pada matriks dengan nilai piksel menggunakan NIM kita masing-masing. Nah, di sini NIM saya adalah 20120169. Nah, untuk soalnya yang pertama, lakukan perhitungan konvolusi secara manual dengan mengalihkan matriks piksel dengan matriks kernel low pass filter 1/16 kernel high pass filter. Pagar yang pertama, lalu filter emboss-nya. Untuk kernel emboss-nya pagar 3. Lalu kita ke penyelesaian. Di sini saya kelas C, maka kita menggunakan nilai akhir NIM kita yaitu 3, di mana NIM akhir saya adalah 169. Nah, yang untuk pertama adalah kernel high pass filter pagar 1. Untuk matriks pikselnya sendiri adalah 191, 163 dan juga 191. Untuk matriks kernel high pass filternya sendiri 010, 121, 010. Nah, maka hasil dari nilai piksel hasil konvolusi dari kernel high pass filter 1 sama dengan 1/6 adalah G dalam kurung X, Y. Di sini sama dengan 1/6. Kenapa di sini 1 kali 0? Karena kita hitungnya dari atas ke bawah. Artinya 1 dikali 0, lalu ditambah 9 dikali 1, ditambah 1 dikali 0, lalu ditambah lagi 1 dikali 1, 6 dikali 2, tambah 3 kali 1, tambah 1 kali 0, tambah 9 kali 1, tambah 1 kali 0. Maka jumlahnya adalah 1/6 kali 34 sama dengan, kenapa dapat 5,66? Karena 1 kali 34 sama dengan 34 dibagi 6, maka hasilnya 5,66. Lalu yang kedua, filter high pass. Nah, untuk matriks pikselnya sendiri adalah 169. Di sini digunakan nilai akhir dari NIM saya. Lalu untuk matriks filter high pass-nya kita gunakan 111111111. Maka nilai piksel hasil konvolusi dari matriks filter high pass pagar 2 sama dengan 1/9. Maka di sini kita hitungnya sama juga seperti tadi, dari atas ke bawah. 1 kali 1, 6 kali 1, 9 kali 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita jumlahkan semua, maka akan dapat 1/9 kali 8. Maka 1 kali 48 sama dengan 48, dibagi 9 sama dengan 5,33. Yang berikut adalah kernel emboss pagar 3. Untuk matriks pikselnya sendiri adalah 101, 163, 191. Untuk matriks kernel emboss pagar 3 sama dengan 1/10. Maka matriksnya adalah 111, 121, 111. Maka nilai piksel hasil konvolusi dari matriks kernel emboss pagar 3 adalah G dalam kurung X, Y. 1/10, artinya 1 kali 1 tambah 9 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 9 kali 2 tambah 3 kali 1 tambah 1 kali 9 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 1/10 kali 33, artinya kita jumlahkan. Kita hitungnya di sini, lalu hasilnya adalah 3,8. Lalu yang berikut adalah kernel low pass filter pagar 4. Untuk matriks pikselnya sendiri kita gunakan nilai terakhir NIM kita, yaitu NIM saya 169.
Lalu untuk matriks Karner-Lopas filternya kita pakai 121, 242, 121. Maka nilai piksel hasil konvolusi dari Karner-Lopas filter 4 adalah 1/16. Maka 1/16 dalam kurung 1 kali 1, 6 kali 2, 9 kali 1, 1 kali 2, 6 kali 4, 9 kali 2, 1 kali 1, 6 kali 2, 9 kali 1. Untuk penjumlahannya kita jumlah hasil dari 1 kali 1, hasilnya seperti ini. Lalu 1/16 kali 88. 1 kali 88 sama dengan 88 bagi 16 sama dengan 5,5. Lalu yang ketiga, menghitung perhitungan konvolusi secara manual dengan mengalihkan matriks piksel dengan matriks Karnel dengan pendekatan elemen border matriks dijadikan 0. Nah, untuk matriks pikselnya sendiri gunakan NIM saya sendiri, akhirnya ada 169. Lalu untuk matriks Karnelnya adalah -1, 01, -2, 02, -1, 01. Maka nilai piksel hasil konvolusinya berupa G dalam kurung X, Y sama dengan 1 kali 1 tambah 0 kali 6 tambah 1 kali 9 tambah -2 kali 1 tambah 0 kali 6 tambah 2 kali 9 tambah -1 kali 1 tambah 0 kali 6 tambah 1 kali 9. Maka hasilnya sama dengan -1 tambah 0 tambah 9 tambah -2 tambah 0 tambah 18 tambah -1 tambah 0 tambah 9, hasilnya sama dengan 22. Oke, baik teman-teman, itulah hasil penjelasan dari UTS pengolahan citra digital. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video UTS berikutnya.